Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yaakob Julius Lawalata, SP MSI, salah satu dosen pada program studi agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, sejak tanggal 6 Mei 2006 sampai dengan sekarang. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah metode pengamatan OPT. Di kurikulum program studi agroteknologi termasuk salah satu mata kuliah wajib pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan gejala kerusakan tanaman karena hama dan penyakit. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan rancangan penelitian dalam pengamatan hama dan penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan analisis kesehatan benih, pengamatan populasi dan teknik pengamatan, serta kehilangan hasil. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi dalam pengamatan hama dan penyakit. Dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah di atas diturunkan menjadi 7 subcapaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa mampu untuk mengemukakan, menjelaskan, menerapkan, dan menggunakan dengan tepat. Yang pertama, pengertian hama dan penyakit tanaman, gejala kerusakan tanaman karena serangan hama dan penyakit, metode penelitian dalam pengamatan hama dan penyakit, teknik analisis kesehatan benih dan pengamatan populasi, teknik pengamatan kerusakan tanaman dan analisis kehilangan hasil, mikroskop dan fotografi untuk pengamatan dan identifikasi hama dan penyakit tanaman. Yang terakhir, teknik molekuler untuk pengamatan dan identifikasi hama dan penyakit tanaman. Melalui subcapaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa kemampuan dalam mengamati hama dan penyakit terkait dengan pengendalian hama dan penyakit dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman. Sumber pustaka utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah Temanggung Haryono 2001, Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan, diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Yang kedua, Carangga AP dan Dewi Sartika PM 2014, hama dan penyakit tanaman pangan serta pengelolaannya, penerbit 1-2 Press dan lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kolaboratif learning, dengan bentuk pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, responsi, dan praktikum. Penyajian materi pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia yang simple, dengan menggunakan bantuan bahan ajar dalam bentuk PPT, di mana bahan ajar tersebut dapat diperoleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik kampus. Interaksi selama proses pembelajaran terjadi selama penyampaian materi melalui komunikasi 2 arah pada saat tanya jawab dalam perkuliahan, saat diskusi dan presentasi tugas kelompok, maupun juga pada saat pelaksanaan praktikum. Selama proses pembelajaran, penilaian dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dilakukan secara lisan, dilakukan selama kegiatan diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, secara tertulis dalam bentuk tes tertulis, juga tugas terstruktur baik mandiri maupun secara kelompok. Yang ketiga adalah dalam bentuk observasi terhadap aspek atensi, ketepatan dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, dan attitude lain selama berlangsungnya perkuliahan. Penilaian akhir dari seluruh pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen penilaian, yaitu yang pertama kehadiran 30%, tugas 25%, kuis 5%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Bahan penilaian secara tertulis disusun dengan memperhatikan jenjang kemampuan dan jenis soal, di mana jenjang kemampuan minimal sampai C3 atau C4
Sedangkan jenis soal terdiri dari soal objektif dan soal uraian. Khusus untuk soal uraian diberi bobot nilai sesuai ketentuan untuk masing-masing soal. Selanjutnya, mari kita simak bersama cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah metode pengamatan OPT berikut ini. Ya, selamat pagi semua. Ya, hari ini kita jumpa lagi di pertemuan kita yang ke-9 ya, setelah minggu lalu kita ujian dengan pendidikan untuk mata kuliah metode pengamatan OPT. Nah, mengawali pertemuan kita minta dukungan kuasa kudus dalam pertemuan kita hari ini. Untuk itu kita mengawalinya dengan doa. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita untuk absensi nanti kita ambil secara formal. Materi kuliah kita hari ini kita akan berbicara tentang pengamatan dan penilaian. Keterangan nama dan penyakit. Nah, pengamatan itu satu kegiatan yang bertujuan untuk kita bisa mendapatkan data atau keterangan tentang bagaimana terjadinya serangan dari hama dan penyakit dengan jalan kita mengamati, melakukan perhitungan ataupun pengukuran terhadap objek yang kita amati atau kita teliti. Nah, pengamatan serangga itu serangan berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data. Karena hasil pengamatan itu pasti ada data yang kita peroleh. Nah, data itu adanya hama tanaman, kemudian jenis hama yang bersangkutan, tingkat kerusakan yang diakibatkan yang kita kenal dengan intensitas serangan hama, kemudian luas daerah serangan, kemudian tingkat kepadatan dari populasi hama. Demikian juga hal ini juga diamati untuk yang penyakit. Sedangkan intensitas serangan itu adalah derajat serangan OPT, ada organisme pengganggu tanaman, atau derajat kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh serangan dari OPT. Nah, bentuk dari penafsiran kepadatan populasi dari OPT itu kita bisa melihatnya dengan cara kita melakukan penafsiran populasi mutlak, kemudian juga kita melakukan penafsiran populasi secara relatif, dan kita menghitung indeks populasi. Jadi bentuk dari penafsiran kepadatan populasi itu kita bisa lakukan dengan tiga cara ini. Nah, penafsiran populasi mutlak itu bagaimana kita mengamati langsung pada suatu habitat hama. Entah itu bisa di tanah, tanaman, ataupun bagian tanaman, dan juga bagian-bagian lain dari tanaman itu yang dinyatakan dalam satuan luas tanah atau habitat dari hama itu. Itu yang kita bilang penafsiran populasi mutlak. Sedangkan kalau penafsiran populasi relatif, ya silakan penafsiran untuk contohnya dari penafsiran mutlak itu kita bisa contohnya banyaknya lereng coklat tiap rumpun padi atau banyaknya individu warna sani dalam tertanaman di luas 1 kali 1 meter. Jadi berapa populasi yang kita temukan dalam luasan 1 kali 1 meter, nah itu yang kita katakan sebagai populasi mutlak dari hama ini. Sedangkan penafsiran populasi relatif itu dilakukan untuk kita mengetahui perubahan dari waktu ke waktu atau perbedaan dari satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, metode yang bisa digunakan dalam kita menghitung populasi relatif itu yaitu dengan menggunakan jaring serangga atau yang biasa kita sebut juga dengan Swift net, atau menggunakan lampu perangkap.
Kemudian juga bisa menggunakan perangkap feromon. Feromon itu berkaitan dengan jenis kelaminnya. Jadi ada hormon yang dikeluarkan dari serangga itu yang bisa menarik lawan jenis dari serangga itu. Ada juga bisa menggunakan jenis perangkap yang lain. Jadi yang kalau sekarang orang banyak mengenal itu ada perangkap kuning, yang warna kuning, yang ada botol minuman itu dikasih warna kuning, kemudian dikasih lem, lalu dipasang. Nah itu dia bisa juga menarik serangga. Kemudian untuk menghitung indeks populasi, nah menghitung indeks populasi itu kita lakukan terhadap hama yang bersembunyi pada sarangnya atau berada pada tempat yang susah untuk kita jangkau. Menilai efektivitas usaha pengendalian yang telah dilakukan dan juga menilai tingkat ketahanan dari tanaman. Nah, pada serangan mutlak, jadi serangan OPT itu ada dikenal dua tipe, ada yang dikatakan serangan mutlak, tapi ada juga yang dikatakan serangan yang bervariasi. Nah, kalau serangan itu dia adalah mutlak, maka rumus yang bisa kita pakai yaitu adalah contohnya ya, K sama dengan N per N besar kali 100%. Nah, simbol ini bisa juga berubah tergantung dari orang yang melakukan pengamatan. Kadang bisa ditulis juga IK sama dengan bisa A per A tambah B atau A per A besar dikali dengan 100%. Itu kita bisa menentukan sendiri. Yang penting mesti jelas. Ada penjelasan dari simbol itu. Jadi kalau K, kenapa kita kasih K? Nah, contohnya K itu kejadian serangan oleh hama tertentu atau penyakit tertentu. Sedangkan N kecil itu jumlah tanaman yang terserang oleh hama tertentu atau juga oleh penyakit tertentu. N besar itu adalah jumlah tanaman dalam satu pot, artinya dalam satu peta pengamatan. Ya. Jadi contohnya kalau kita dalam satu lahan ada sekian tanaman, ya kita bisa amati. Nah, kita bisa melihat kalau kita menggunakan rumus K per N kali per N kecil per N besar kali 100%. N itu kan jumlah tanaman yang terserang. Dan tentunya kalau dari dalam lahan ini yang di lingkar ini adalah tanaman yang terserang, maka N itu adalah sama dengan 3. N besar itu adalah jumlah dari seluruh tanaman yang kita amati. Berarti contohnya di sini adalah berapa? 9 ya. Berarti N-nya 9. Nah, kita mau tahu berapa kejadiannya, tinggal kita kali. Nah, N kecil dibagi N besar dikali 100%. Nah, N itu ada N kecil itu tadi adalah 3. N besar adalah 9. Kita dikali dengan 100%. Nah, N bagi 3 nilainya kita kali dengan 100%. Berarti kita bisa tahu bahwa berapa presentasi kejadian intensitas serangan dari hama tertentu di pulau itu atau di lahan itu. Ya. Itu untuk yang mutlak. Nah, sedangkan untuk yang berbentuk serangan yang panjang, artinya kerusakannya tidak langsung. Artinya kalau mutlak itu langsung dikatakan rusak. Tapi kalau yang tidak langsung berarti dia kerusakannya bisa mengalami bertahap dan tidak langsung rusak. Nah, cara penggunaan untuk menghitung yang serangan tidak mutlak, maka ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, kita mesti menentukan nilai skor kerusakan dari hama ataupun penyakit yang ingin kita amati. Kemudian kita juga tentukan kriteria kerusakan dari hama atau penyakit tersebut, sebagaimana yang dilihat di slide. Jadi ada 0, 1, 3, 5, 7, 9 dengan tingkat kerusakan. Ya, itu ada.
Nah, setelah kita hitung baru kita bisa tahu, oh ada serangan tidak, dia masuk kategori serangan ringan kan, berat kan, sedang kan, atau sangat berat. Nah itu nanti kita berdasarkan kepada kriteria yang ada. Jadi contohnya dari yang tadi kita hitung, kita bisa tahu kalau dari kriterianya dia masuk dalam kategori serangan mana, ringan kan, berat. Nah itu akan berkaitan juga dengan kita mengambil keputusan apakah pengendalian itu sudah dilakukan atau belum. Nah ini rumusnya. Ya. Jadi ini rumus untuk bagaimana kita menghitung intensitas serangan yang sifatnya tidak mutlak, artinya dia bertahap, tidak serangan. Nah rumusnya itu ada sigma NI kali PI dibagi dengan set besar kali N besar dikali dengan 100%. Sebagaimana yang ada di slide ini. Nah ini dia punya keterangannya. Ya, keterangan dari rumusannya. Nah IS itu adalah juga intensitas serangan. Ini dalam bentuk presentasi ya, persen. NI itu adalah jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh dengan skala kerusakannya adalah PI. Sedangkan PI itu adalah nilai skala kerusakan contoh PI. Nah, N itu adalah jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh yang diamati. Sedangkan Z itu adalah nilai skala tertinggi. Nah, nilai skala itu berkaitan dengan nilai skor tadi yang kita tentukan tadi. Yang 1, 3, 5, 7, sampai 9. Berarti nilai 9 itu adalah nilai skala tertinggi kalau kita pakai kategori ini. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Yang ini. Bagaimana cara mengetahui tingkat kerusakan dari 1 sampai 10, 1 sampai 40? Bagaimana cara mengetahui? Ya. Jadi sekarang kan kita mau tahu bahwa berapa, kan kita sudah tentukan ya. Contohnya tadi ada skor 1 contohnya, itu tingkat kerusakannya 1 sampai 20%. Nah, contohnya kalau kita ambil daun, kalau ini serangannya contohnya di daun, nah, kita bisa saja membagi daun itu dalam beberapa ruang. Lalu kita bisa menentukan kalau di sini bentuknya 5, ini 10, seterusnya. Dan nanti hingga di sini 100%. Nah kita bisa tahu kalau kerusakan ini dia baru hanya sampai di tingkat ini, pasti dia bisa ada di 1 sampai 20. Kenapa? Dari mana? Karena kita sudah tentukan nilai-nilai ini kerusakan pada daun ini. Nah itu nanti memudahkan. Itu juga terkadang dari pengalaman kita melihat. Atau juga bisa dibuat. Nah dibuat itu kan kita bisa bagi. Jadi bagi atas 4. Oh yang ini 25%, ini 50, ini 75, ini 100. Nah kalau dia ada kerusakannya di daerah ini, berarti bisa saja dia ada kalau kita pakai contohnya 1 sampai dengan 25, 26 sampai dengan 50, dan seterusnya 51 sampai 75, 76 sampai 100. Nah di sini kita bisa tahu, oh skor itu bagaimana kita bisa melihat kerusakannya, entah di daun atau bisa juga di buah. Atau kadang ada orang sebelum dia lakukan, dia pengamatan, dia menggambar daun itu di atas milimeter blok. Nah di atas milimeter blok itu lalu dia hitung. Jadi daun yang rusak itu bisa saja dia ambil beberapa bentuk kerusakan daun, lalu dia hitung, dia taruh di milimeter blok, lalu dia hitung. Oh ini kira-kira berapa persen dari sekian. Dan satu kertas itu kalau digambar, satu daun itu kalau digambar di atas milimeter blok kan kita tahu ada berapa ruang di milimeter blok itu. Oh kalau sekian ini berarti sudah sekian persen, kita sudah bagi berapa kerusakan bloknya yang rusak dengan jumlah blok kita tahu berapa persen. Kita bisa masukkan di kategori mana.
Jadi dari pengalaman kita. Jadi bisa menggunakan itu, bisa juga kita membagi lebih dulu tahun itu. Ya, ada lagi? Ya. Beberapa yang saya tanyakan, pada saat pengamatan, apakah bisa kita menggunakan rumus mutlak dan rumus tidak mutlak? Tidak mutlak. Ya, jadi kan ada dua rumus tadi, yang mutlak dan, nah itu biasanya dua-dua rumus itu bisa saja kita pakai dalam satu kegiatan pengamatan, terutama pada saat kita ada di area yang luas atau dengan kita punya tanaman dengan sampel yang besar, itu kita bisa atur. Jadi pertama kita bisa menghitung dulu dengan rumus yang mutlak tadi. Jadi dengan kita menentukan berapa yang, contohnya kalau untuk tanaman busuk buah kakao oleh Dr. Pangipora, nah kita dalam satu pohon, dalam satu area pengamatan, kita sudah tentukan berapa tanaman sampel. Kemudian kita butuh tanaman sampel yang kita mati untuk pengamatan itu ada 20. Nah 20 itu kita bisa hitung di pohon yang pertama itu ada berapa jumlah buah yang terserah. Kita tahu dulu untuk buah di pohon yang pertama. Nah setelah itu baru nanti kan kita dapat nilainya. Nah nilai itu di pohon yang pertama itu kita tentukan dia masuk di skor berapa dari yang variasi punya. Itu bisa juga dua-dua rumus itu bisa dipakai. Nanti pohon yang kedua juga kita hitung dengan mutlak, kita tentukan dia skor. Nanti di rumus yang terakhir di variasi N itu tetap 20. Nah setnya nilai skornya tergantung dari berapa nilai skor tertinggi yang kita pakai dengan kita kriteria tadi. Jadi dua-dua rumus itu bisa dipakai pada waktu yang bersamaan dalam satu pengamatan OPT. Baik itu di hama maupun juga bisa juga di penyakit. Yaitu untuk bagaimana kita menghitung ya. Nah, ini contohnya juga bagaimana kita mau menentukan 0%, 5%, 10% sampai dengan 100%. Ya. Kayak tadi bilang, kita bisa lihat dari gambar di daun itu. Nah, kalau tangkai daun itu, satu tangkai daun dia terdiri dari 5 atau 6 helaian daun. Nah, kita bisa hitung. Oh, kalau satu tangkai daun ini, satu helaian daun ini hilang, itu kira-kira sudah mati berapa persen. Nah ini ada yang contohnya ini. Yang ini di atas hilang, kalau ini sekarang ini normal kan, 50%. Dia masih 0%, tidak ada serangan sama sekali. Nah di sini ketika mulai hilang, di gambar yang kedua ini mulai hilang, sedikit di atas, itu dia masuk kategori 5%. Hilang satu daunnya di atas penuh itu sudah 10%. Nah ini sampai di akhir hilang daunnya sama sekali, itu berarti dia masuk di 100%. Nah ini juga contoh di daun tadi, seperti yang potongan daun tadi. Ya. Nah ini normal, ya. Berarti daun itu sehat. Nah kalau kehilangannya cuma sebatas ini, nah daun ini kan itu berarti bahwa dia hanya 5%. Kemudian ada 10%, 25% sampai terakhir itu cuma tinggal tangkainya saja, helaian daunnya sudah tidak ada. Nah itu kita bisa menjadi standar ketika kita mau menentukan masuk kategori mana serangan itu. Nah, teknik pengambilan sampel itu adalah teknik untuk memperoleh dan mengumpulkan serta menghitung individu serangga yang diamati pada sampel yang telah ditentukan. Ada 3 ya. Ini bisa dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, kemudian pengamatan serangga baik secara langsung maupun pengumpulan serangga baik secara langsung maupun tidak langsung, dan penarikan contoh secara beruntun. Nah, pengamatan langsung di lapangan, artinya kita menghitung langsung individu serangga atau kerusakan tanaman yang dijumpai pada unit sampel yang telah kita tentukan. Sedangkan kalau pengumpulan serangga secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung itu dengan kita bisa menangkap dengan menggunakan tangan, bisa juga dengan menggunakan jaring
ayun, atau juga dengan kita menggoyang tanamannya. Nah, kalau kita goyang tanaman otomatis serangganya jatuh. Nah, kita bisa mengumpulkannya dari situ. Dengan atau juga menggunakan alas kain atau alat lain yang berguna sebagai perangkap pada serangga itu kalau secara langsung. Kalau secara tidak langsung, itu dengan kita mengumpulkan contoh media atau tempat serangga hidup seperti daun, batang, buah, atau juga tanah, kemudian dilakukan ekstraksi untuk kita mengetahui serangga yang ada terutama itu yang hidup di dalam tanah. Nah, itu untuk pengamatannya. Sedangkan dalam penarikan contoh beruntun itu adalah suatu teknik yang cepat dan efisien dan dapat mengklasifikasikan apakah kepadatan hama itu telah melebihi ambang tindakan atau belum. Nah, jika kepadatan hama itu sangat tinggi atau sangat rendah, nah, dari beberapa contoh yang ditarik sudah cukup untuk kita menjadikan data dalam pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya. Bila ambang tindakan itu ditetapkan 5 ulat bertanaman. Jadi jika itu sudah ditentukan ya sebagai ambang tindakan. Nah, jika kepadatan hama dari 5 tanaman contoh yang kita dapati itu hanya tanaman yang pertama itu tidak ada, hanya 0, tanaman kedua 0, tanaman ketiga 0, tanaman yang keempat itu cuma dapat 1 ulat, tanaman yang kelima 0, maka kita bisa simpulkan bahwa populasi hama itu dia masih lebih kecil dari ambang tindakan. Karena ambang tindakan kan dibilang 5 ekor ulat per tanaman. Tapi yang kita dapati dari 5 tanaman contoh hanya kita dapati 1 pada 1 tanaman contoh. Nah, jika di populasi hama atau kepadatan hama di 5 tanaman contoh itu contohnya kita dapati 7, kemudian tanaman kedua 9, tanaman ketiga 8, tanaman keempat itu 12, tanaman kelima itu 10. Nah, kita bisa simpulkan bahwa kepadatan hama itu sudah lebih besar dari ambang tindakan. Nah, itu berarti bahwa keputusan yang kita ambil adalah mesti segera lakukan tindakan pengendalian. Nah, itu materi kuliah kita hari ini. Nah, ada tugas yang nanti saudara bisa pakai untuk 2 tugas ini untuk bagaimana saudara menghitung intensitas kerusakan yang mutlak dan juga intensitas kerusakan yang berarti berdasarkan kepada rumus yang tadi. Nah, tugas itu nanti saudara akan buat, kemudian akan dikumpulkan di kampus. Nah, sebagai tempat di mana kita melakukan aktivitas akademik ya. Karena kampus itu kan kita punya sistem informasi akademik kita. Jadi semua mahasiswa wajib menguasai. Jadi tugas itu dikerjakan, nanti batas waktunya saudara bisa lihat di kampus. Nah, kalau melewati batas waktu berarti dianggap saudara tidak mengumpulkan. Ya, itu kuliah kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kalau boleh cepat kalau ada yang mau bertanya 1 atau 2 orang, silakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Kalau tidak ada berarti materi kuliahnya nanti saudara bisa lihat juga di kampus. Bahan ajarnya sudah ada di kampus. Nanti bisa masing-masing mengambil. Ya, itu kuliah kita hari ini. Atas partisipasinya, aku ucapkan terima kasih. Sampai kita jumpa di pertemuan kita yang berikut. Kondisi memberkati kita. Selamat siang. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah metode pengamatan OPT ini. Atas kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.